Halo Pi, lagi di mana? Nih lagi di taman nunggu jam kuliah. Oh ya Pi, Api nggak lupa kan sholat duha? Enggak dong, kan Umi selalu ingetin tiap hari. Ya udah, siap-siap sholat duhur ge, daripada bengong di taman. Oke, siap-siap. Habis ini OTW masjid kok. Ya udah, nanti sambung lagi ya. Dah Pi. Aduh, kalian lagi. Jadi, mengapa kamu masih tetap menjalani hubungan sama dia? Oh, itu karena sejak bersama dia banyak kebaikan yang bisa aku lakukan. Kebaikan seperti apa itu? Ya seperti jadi rajin sholat, karena kita saling mengingatkan, dan juga dalam kebaikan lainnya. Jadi maksudmu, kalau tanpa pacaran, kamu tidak bisa menjadi baik gitu? Ya gitu deh, jadinya lebih baik pacaran kan? Apa kamu bilang? Sabar Julip. Dengar, pacaran itu perkara haram, tidak bisa menjadi halal hanya karena kamu sertai dengan kebaikan. Justru bisa jadi amalan kebaikanmu itu malah tidak bernilai pahala. Sungguh? Dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Mengapa kau menyiksaku? Di mana pahala kebaikanku dulu? Semua kebaikanmu tidak pernah terhitung sebagai pahala. Mengapa? Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Jadi semua itu sia-sia? Bukankah kamu melakukan kebaikan demi kekasihmu? Maka mintalah kepadanya jika bisa. Tidak. Aku tidak mau itu terjadi padaku. Jika begitu, mulailah perbaiki niat dan tujuanmu dalam beribadah, dan jauhi perkara yang menjerumuskan ke dalam dosa. Tapi bagaimana caranya? Susah sekali jika harus berpisah dengannya. Itu karena kamu sudah terkena penyakit hati. Sungguh? Benar, al-isq atau dimabuk asmara adalah salah satu penyakit hati. Perasaan itulah yang mengendalikan dirimu, sehingga apapun yang berkaitan dengan pacarmu terkesan baik dan benar bagimu. Jadi aku harus bagaimana? Hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Mintalah padanya dengan memperbanyak zikir dan berdoa. Seperti apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku untuk menjalani agamamu. Wahai zat yang mencondongkan hati, condongkanlah hatiku untuk mentaatimu dan rasulmu. Ini adalah hasil usaha kita selama sebulan ini. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang ini bagianmu dan ini bagianku. Kok bagianku lebih sedikit? Udah, gak usah protes. Aku yang berhak menentukan di sini. Lah, mana bisa gitu? Kita usaha bersama, modal juga bersama, harusnya dibagi rata dong. Tidak bisa. Aku harus lebih banyak. Atau apa? Atau kita akhiri kerjasama ini, dan aku pastikan kamu tidak mendapat bagian apa-apa. Memangnya bisa? Kenapa tidak? Lihat ini baik-baik. Keterlaluan. Ternyata diam-diam dia telah mendaftarkan usaha ini atas nama dirinya sendiri. Baiklah, jika itu maumu, ambil saja semuanya. Dengan begini, kekayaanku akan cepat bertambah. Julip, serakah sekali dia ya. Benar, orang tamak seperti dia harus dikasih pelajaran. Ya. Di mana aku? Oh ya, hartaku. Di mana hartaku? Dengarkan baik-baik. Tidaklah harta yang engkau miliki, melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Jadi, sia-sia aku mengumpulkan harta di dunia. Ya, padahal aku sudah berupaya mendapatkannya dengan segala cara. Justru karena kau kumpulkan harta itu dengan cara serakah, rakus, dan tamak, maka sekarang kamu harus menerima balasannya. Balasan? Tidak. Ya. Ternyata aku masih hidup. Syukurlah. Maafkan aku ya Allah. Aku tidak mau menjadi orang yang tamak dan serakah lagi. Sungguh, seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas. Dan tidak akan ada
yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Bagaimana ini? Iya benar. Iya gimana dong? Tenanglah, apa yang kalian ributkan? Kami adalah orang yang ditakdir gangguan jiwa semasa hidup, sehingga kami tidak mampu memahami ajaran Islam. Lalu bagaimana nasib kami sekarang? Ya benar, bagaimana ini? Sekali. Dengarkan baik-baik. Orang dengan gangguan jiwa semasa hidup tidak dibebani dengan kewajiban syariat, sehingga kalian tidak perlu khawatir akan hari pembalasan ini. Apa itu artinya kita akan dimasukkan surga? Untuk mengetahui jawaban itu, datanglah kemari. Baiklah. Bagaimana gangguan jiwamu di dunia? Aku memiliki gangguan jiwa sebelum usia balik, hingga aku meninggalkan dunia. Lalu, apakah orang tuamu muslim? Benar, orang tuaku seorang muslim. Masya Allah. Silakan menuju surga Allah. Benarkah? Alhamdulillah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Lalu bagaimana denganku? Aku juga memiliki gangguan jiwa sepertinya, tapi orang tuaku non-muslim. Benar, aku juga demikian. Baiklah, jika orang tua kalian non-muslim, maka kalian perlu mengikuti ujian lanjutan. Ujian lanjutan? Iya, apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Pada ujian ini, Allah memerintahkan kalian untuk masuk ke dalam api. Bagaimana mungkin kami akan hangus dan terbakar dalam kobaran api itu? Benar, ini tidak mungkin kami lakukan. Disitulah poin pentingnya. Seberapa yakin dan patuh kalian pada perintah Allah? Majulah. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, masuklah ke dalam neraka. Ya! Sekarang giliranmu. Baik. Aku tidak boleh takut. Ini adalah perintah Allah. Apapun alasannya, perintah Allah itu harus dijalankan. Aku tidak terbakar. Ini tidak panas sama sekali. Bersyukurlah, kamu telah lolos dalam ujian ini. Silahkan menuju surga Allah. Alhamdulillah. Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat. Namun telah berlaku ketentuan terhadapnya. Lalu dia beramal amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalamnya. Aduh. Bapak kenapa, Pak? Bapakmu sedang mengalami sakaratul maut, Nak. Mari kita bimbing. Rupanya ajal akan segera datang menjemputnya. Ini kesempatanku untuk menyesatkannya dengan membuatnya ingkar kepada Tuhannya. Joko, bangunlah. Kiai, ada apa menemuiku? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Maksudnya, yakinlah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Benarkah itu, hai guruku? Benar, aku gurumu. Percayalah padaku. Allah. Tidak, Allah adalah Tuhanku. Pergilah. Rupanya cara ini tidak berhasil. Baiklah, aku akan menjadi apa yang disukainya di dunia, agar dia tidak mengikhlaskan takdir kematiannya. Bapak, bangunlah. Anakku, kenapa kau menangis? Bapak sayang padaku kan? Iya, Nak, Bapak sayang padamu. Jangan terima kematian ini, atau Bapak akan kehilangan aku. Tidak, aku tidak mau kehilanganmu, Nak. Allah. Tidak, takdir ini adalah kehendak Allah. Menjauhlah. Masih tidak berhasil juga. Baiklah, kali ini aku akan menjadi apa yang dibencinya, agar dia membawa dendam dalam kematiannya. Hai, bangunlah. Kamu datang. Ya, apa kamu ingat bagaimana aku hancurkan keluargamu? Apa maumu? Bangunlah dan lawan aku.
atau aku akan menghabisimu. Baiklah, jika itu maumu. Allah, tidak. Allah tidak akan merinduiku jika aku memiliki dendam. Tinggalkan aku, tinggalkan. Baiklah, aku akan meninggalkanmu. Akan ku cari orang lain yang dapat ku sesatkan dalam ajalnya. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi bayang-bayang. Bayang-bayang. Kenapa panggil gue bayang-bayang? Habisnya susah bedain sih mana yang asli sama yang palsu. Kok bisa? Tuh sama-sama hitam gelap. Sabar. Oke. Kalau nggak mau dipanggil bayang-bayang, gua panggil timbangan jalan aja gimana? Timbangan jalan? Apa maksudnya? Coba deh sekarang lu jalan. Ayo coba aja. Tuh kan, gak ada bedanya sama timbangan. Naik turun, Ini naik benar-benar turun. udah keterlaluan. Udah tahu kaki gue sakit, masih dibuat ecekan. Puas kan lu sekarang? Hah? Ada apa ini? Dia telah menghinaku. Apa itu benar? Enggak, aku cuma bercanda kok. Tapi bercandamu udah keterlaluan, dan itu menyakiti perasaanku. Dengar, tidak seharusnya seorang muslim mengolok-ngolok yang lain. Benar, karena bisa jadi orang lain yang kita hina atau kita ejek itu lebih baik di mata Allah daripada kita yang menghina atau mengejeknya. Ya, udah ceramahnya. Minta maaf. Enggak, cepat minta maaf. Ih, maksa. Sombong adalah menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa kamu? Apa maumu? Aku yang diutus untuk membalas perbuatanmu. Memang apa salahku? Tahukah kamu bahwa mencela seorang muslim adalah kefasikan atau dosa besar? Tapi aku hanya bercanda. Aku tidak serius. Ya, tapi orang yang kau hina telah merasa tersakiti hatinya. Itu artinya kamu seharusnya tidak menjadikan kekurangan itu sebagai bahan candaan. Ya. Apa kau tidak tahu bahwa kita semua adalah milik Allah? Ya, aku tahu. Maka menghina kekurangan orang lain sama halnya dengan menghina penciptaan dan takdir Allah. Ya. Maafkan aku. Aku tidak akan menghina atau mengecek orang lain lagi. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Ikutlah denganku. Kemana? Apa kau tidak lihat hasil timbangan amalmu? Amal burukmu lebih berat, maka nerakalah tempatmu. Tidak, tolong. Aku tidak mau disiksa. Mau atau tidak, itu bukan urusanku. Ya. Kenapa kau menghalangiku? Ini belum selesai. Apa maksudmu? Aku diutus untuk memberikan keadilan padanya. Jadi, biarkan aku menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tolong aku tidak mau disiksa. Aku sudah cukup tersiksa saat di dunia. Apa yang membuatmu tersiksa di dunia? Allah telah menakdirkanku memiliki kekurangan dari fisikku, sehingga aku selalu dijadikan bahan ejaan dan hinaan di dunia. Sebutkan apa saja fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Aku sering dipanggil bayang-bayang karena kulitku yang dianggap gelap. Lalu cara jalanku juga diejek seperti timbangan karena tidak seimbang. Padahal itu akibat kakiku cedera setelah kecelakaan. Lalu, apa kamu membalas ejekan tersebut? Tidak, aku hanya pasrah saja meski hatiku sakit. Baiklah, engkau akan mendapat keadilan.
Ini adalah catatan anggota fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Semoga Allah meridhoinya sebagai pahala kebaikan. Benarkah ini? Seberat itukah pahalanya hingga bisa mengangkat seluruh dosaku? Benar. Sekarang ikutlah bersamaku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang damai di sisi Allah. Apa maksudmu itu surga? Tentu saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat yang sedang mengejek betis Abdullah. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Di kalangan masyarakat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seorang yang ahli di muka bumi. Jadi, ada apa kau datang ke sini? Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku? Memang dosa apa yang sudah kau perbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Baiklah, jika tidak ada lagi harapan untukku bertaubat, maka biarlah aku tetap menjadi pendosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku? Tentu saja, Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha mengetuknya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat? Tentu saja untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertaubat. Hah? Bertaubat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Tidak, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jarak antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki niat dan bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Tidak, jangan. Sungguh, di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya. Mengapa aku berada di sini? Apa kamu sedang mempertanyakan keputusan Allah? Ya, karena aku adalah muslim yang taat beribadah. Seharusnya jahanam bukanlah tempatku. Lebih dari itu, ini adalah Jub Al-Khuzni. Tempat apa itu? Sebuah lembah neraka jahanam yang sangat kejam. Bahkan neraka jahanam sendiri sampai memohon perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah ini. Sungguh, lalu kenapa aku ditempatkan di sini? Itu semua karena kesalahanmu menempatkan niat dalam beramal. Apa yang salah dengan amalanku? Aku bahkan seorang yang hafal Al-Quran dan aku selalu membacanya. Ya, tapi semua amalanmu itu kau lakukan bukan semata-mata karena Allah,
melainkan untuk pujian di hadapan orang lain. Ada yang mau lewat nih. Amma Wah, yatasaalun. merdu sekali suaranya. Pasti hafal Al-Quran ya? Iya dong. Lebih parahnya lagi, kau bahkan menggadaikan ayat-ayat Allah kepada para penguasa yang zalim demi keuntungan duniamu. Jadi begini, kami akan melegalkan sebuah aturan. Kamu hafal Al-Quran kan? Benar. Lalu apa yang bisa aku bantu, Pak? Tolong carikan dalil yang bisa digunakan agar masyarakat tidak bisa menentangnya. Tenang saja, Pak, saya bisa atur itu. Tapi Bapak juga atur bagian saya. Oh, beres. Ampun. Mintakan ampunan kepada Allah. Aku menyesal. Sudah terlambat. Sekaranglah saatnya hari pembalasan itu datang. Jub al-Huzni disediakan Allah bagi para qori yang riak dengan amalan-amalan mereka. Dan sesungguhnya qori yang paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para penguasa yang zalim dengan tujuan duniawi. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tolong, aku tidak mau masuk neraka. Kamu tidak memiliki amalan baik yang cukup, maka disinilah tempatmu. Aku belum jatuh. Siapa kamu? Allah mengutusku untuk melihat amalan yang dapat menolongmu. Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan saja. Amalan apa itu? Dulu aku meminjamkan hartaku kepada orang-orang. Ada orang yang sebenarnya mampu membayar, tapi aku masih memberinya kemudahan. Bro, ini uang yang aku pinjam kemarin. Makasih ya. Kamu yakin? Memang kamu udah gak ada kebutuhan lain? Ya ada sih sebenarnya, tapi gak enak kalau lama-lama minjemnya. Udah gak apa-apa, kamu pakai aja dulu. Serius bro? Aduh makasih ya, makasih banget. Begitu juga untuk orang yang kesulitan membayar. Aku selalu memberinya tenggang waktu sampai ia mampu melunasinya. Aduh maaf banget ya bro, ini udah kesekian kalinya aku telat bayar hutang. Aku sudah berusaha semampuku, tapi belum juga dapat ngumpulin uang. Udah santai aja, mulai sekarang kamu gak usah mikirin jatuh tempo. Maksudnya kamu bisa bayar kapan saja kalau sudah ada uangnya. Aduh, makasih banget ya bro, makasih banget. Baiklah, kesaksianmu itu akan aku sampaikan kepada Allah. Bagaimana? Apakah amalan itu bisa menolongku? Allah lebih berhak memberi kemudahan hambanya. Apa maksudnya? Karena kamu telah memberi kemudahan pada hamba lainnya, maka Allah juga akan memberi kemudahan pada hamba sepertimu. Sungguh, jadi Allah mengampuni dosa-dosaku. Benar, Allah mengampunimu. Terima kasih ya Allah. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Namun telah tercatat ketentuan baginya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalamnya. Tunggu bang. Berisik aja kamu. Tuh lihat, ada tanda aliran listrik di pagar. Walah, itu cuma tipuan, biar nggak ada yang berani maling. Masa sih? Nih kalau nggak percaya. Bang Supri, sadar bang. Please bang, jangan mati dulu ya. Bukannya kamu seneng kalau aku mati karena nggak ada saingan lagi buat dapatin Ayang Betty? Iya sih. Loh, Bang Supri udah sadar? Belum. Bukan gitu maksudku tadi bang. Ada yang lagi sekarat rupanya. Ini kesempatanku untuk menyesatkannya. Maksudku jangan mati dulu bang sebelum taubat. Yuk bang, ini kesempatan terakhirmu. Allah. Kalau nyesatin orang ahli maksiat kayak dia sih, gak perlu ribet. Cukup kasih ilusi indah agar dia tidak punya kesempatan mengingat Tuhannya. Oh ya.
Bang Supri, Ladalah, Ayang Betty, kenapa kamu di sini? aku kangen sama kamu, Bang. Loh, iya kah? Cini sayang, cup 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 cup. Bisa aja, Bang Supri. Allah, Allah. Suara apa itu? Iya tuh, ganggu orang lagi romantis aja. Sabar Ayang, biar aku marahin dia. Hei, siapa tuh? Allah. Jangan berisik, diamlah. Dengar bang, apapun yang abang lihat itu hanya ilusi. Fokuslah dengan mengingat Allah bang. Bang Supri jadikan lamar aku. Ya jadi dong Ayang. Emang Bang Supri udah kaya? Udah dong, lihat tuh. Allah. Loh, kok pada bisa hilang sendiri? Kalau gitu nggak mau ah. Bentar lagi Bang Supri juga miskin lagi. Itu pasti gara-gara suara itu tuh. Hei, jangan ambil hartaku, kembalikan hartaku. Bang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ajal bisa datang kapan saja. Aku gak mau mati seperti ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya, sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Amin. Ah, kalian ngagetin aja. Cie, mentang-mentang mau nikah, ngelamun terus. Ih, apaan sih? Kan aku jadi malu. Bentar, ini foto siapa? Itu calonku. Kenapa emangnya? Kenapa dia pakai simbol itu di bajunya? Itu lambang agama yang dianutnya. Jadi, calonmu itu non-muslim. Benar, dia non-muslim. Kalau begitu, batalkan saja pernikahannya. Kenapa harus dibatalkan? Benar, karena para wanita muslimah secara syariat dilarang menikah dengan lelaki non-muslim. Tapi kita sudah saling mencintai. Cinta bukan alasan untuk membenarkan sebuah tindakan, kecuali cintamu bisa membuatnya mentaati aturan tersebut. Maksudnya? Buktikan bahwa kekuatan cintamu mampu menjadikannya orang yang beriman. Jadi, aku harus mengajak dia masuk Islam dulu. Benar, Tapi bagaimana jika dia tidak bersedia? maka cintamu itu tidak perlu dipertahankan. Mengapa begitu? Karena cinta itu hanya akan membawamu ke neraka. Kok bisa? Ya, jika kamu memaksa menikah, maka pernikahanmu itu tidak sah secara syariat. Maka dalam hubunganmu akan dianggap sebagai perzinaan. Engkau telah berzina dalam hidupmu. Ya. Yang lebih berbahaya lagi, jika kamu tetap memaksa menikah, lalu di kemudian hari kamu kehilangan imanmu demi kekasihmu itu, engkau telah berpaling dari Allah. Ya. A'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi, apa pilihanmu? Baiklah, lebih baik aku kehilangan cinta daripada aku kehilangan Allah. Aku bisa hidup tanpa cinta, tapi aku pasti tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka laki-laki tersebut beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu.